pada malam hari ini dalam rangka untuk mendalami kebenaran firman-Mu yang akan menjadi bahan khotbah di tengah-tengah gereja pada hari Minggu yang akan datang dalam pelaksanaan Minggu Apen yang ketiga. Kami mau Tuhan membahas pada malam hari ini Matius 11 ayat 1 sampai 11 dengan tema bagaimana kami bisa mempertahankan iman kami di tengah-tengah kekecewaan. Banyak hal yang bisa membuat kami kecewa dalam kehidupan ini, tapi bagaimana kami tetap bisa beriman, mempertahankan iman kami. Kami tidak luntur, tidak goyah, tapi kuat menghadapi kehidupan ini dengan tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah terhadap situasi dan kondisi yang dimana bisa membuat kekecewaan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan perjumpaan ini hanya di dalam kuat kuasa pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita dalam Minggu Apen yang ketiga ini adalah Matius 11 ayat 1 sampai 11 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi kah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini melalui sahabat Indonesia, Kingdom Pemilih Indonesia, menyuarakan bagi kita sesuai dengan Matius 11 ayat 1 sampai 11 itu bagaimana kita bisa sanggup mempertahankan iman di tengah-tengah kekecewaan. Dalam Minggu Apen yang ketiga ini disebut Minggu Sukacita, di mana lilin merah muda dinyalakan sebagai simbol kegembiraan. Di tahap ini penantian umat hampir berakhir karena Mesias sudah semakin dekat. Jadi ini Minggu Apen yang ketiga ini kita sekali lagi nanti Minggu Apen, setelah itu kita memasuki perayaan Natal. Apen juga penuh dengan paradoks. Paradoks dalam arti bagaimana kita bisa mempertimbangkan dari dua sudut yang sangat sulit begitu. Di tengah penantian yang panjang dan melelahkan, umat Tuhan itu diajak
tetap bersukacita dan berharap. Ini yang menjadi suatu pengharapan bagi kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Bahwasanya bagaimana kita tetap bersukacita dan selalu berharap di dalam tangan Tuhan. Iman itu diuji karena kenyataan sering berbeda dengan harapan kita dalam minggu-minggu Advent ini, minggu perenungan ini, minggu pembelajaran ini, minggu untuk bisa memaknai kehidupan untuk lebih baik dan juga memutuskan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang di dalamnya kita tetap ada sukacita yang sejati. Tetap mungkin ada saat penantian ini, ada kekecewaan yang muncul dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengelola kekecewaan itu sebagai anak Tuhan, mempertahankan iman kita begitu. Kita bisa belajar dari krisis iman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai nabi yang terbesar pada masanya. Mengalami masa krisis iman saat ia menegur Raja Herodes Antipas karena menikahi istri adiknya yang bernama Herodias. Dampaknya dia dimasukkan ke dalam penjara Makelarius karena mengkritik pernikahan Herodes yang tidak sesuai dengan hukum di tengah-tengah orang Israel. Di tengah-tengah penjara itu dia diperhadapkan yang mungkin dia akan dieksekusi. Ia pun terasing dari pelayanan Yesus. Dari balik penjara, Yohanes menanyakan kepada Yesus lewat murid-muridnya, apakah Yesus benar adalah Mesias yang diharapkan? Atau masih perlu menantikan yang lain? Pertanyaannya lahir dari hati yang sungguh-sungguh krisis. Krisis ini berkaitan dengan pengharapan dia, ekspektasi dia tentang siapa Mesias itu sebenarnya. Bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan ayat 2 dan ayat yang ketiga itu. Ekspektasi Yohanes ataupun pengharapan Yohanes membayangkan bahwa Mesias akan datang membawa penghakiman sebagaimana yang dia beritakan sebelumnya. Penghakiman bagi orang yang berdosa. Memisahkan gandum dan lalang. Ia menggambarkan api penghukuman. Kapak yang siap untuk menebang pohon. Dan pembersihan total. Semua ini menandakan harapan akan tindakan Mesias yang tegas dan nyata bagi orang jahat. Tapi realitasnya tidak seperti apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yang terjadi justru sebaliknya. Yesus lebih menonjolkan belas kasihan dan membawa keselamatan. Ia menyembuhkan orang sakit, memperhatikan mereka yang tersisih, dan mengabarkan kabar baik khususnya kepada orang miskin. Tidak ada pembebasan secara politik. Bahkan Yohanes tetap berada di dalam penjara. Kesenjangan yang sangat mengecewakan ketika Tuhan tidak bertindak sesuai dengan harapan kita ataupun harapan Yohanes pada masa itu. Pada kenyataannya, umat Allah kerap kali mengalami doa yang tidak dikabulkan seperti yang diinginkan. Penderitaan terasa begitu lama. Ketidakadilan seperti dibiarkan. Janji Allah tampak tertunda dan keheningan Tuhan terasa menyakitkan bagi kita. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Bukankah Dia berkuasa? Apakah Tuhan sungguh memperhatikan hidup saya? Apakah saya harus mencari jawaban di tempat lain? Bisa saudara-saudari kita lihat apa yang menjadi jawaban Yesus Kristus terhadap Yohanes Pembaptis, di mana
Yohanes Pembaptis bertanya melalui murid-muridnya, apakah engkau Mesias itu ataukah kami menunggu ataupun menantikan yang lain? Yesus menanggapi pertanyaan Yohanes bukan dengan gelar ataupun dengan deklarasi, saudara-saudari, melainkan dengan bukti nyata. Ia meminta murid Yohanes melaporkan apa yang mereka saksikan. Orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, yang kusta sembuh, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan orang miskin mendapatkan kabar baik. Semuanya dia adalah penggenapan nubuat dalam kitab Yesayas. Kalau kita lihat dalam kitab Yesayas, bagaimana itu bisa digenapi dari Yesayas 29 ayat 18 yang berbunyi, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar dan orang buta akan melihat. Yesayas 35 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan juga kutipan dari Yesayas 61 ayat 1. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Jadi saudara-saudari, Yesus menjawab murid Yohanes itu bukan dengan gelar, bukan dengan deklarasi, bukan dengan mengatakan akulah itu, tidak. Melainkan dengan bukti-bukti yang nyata apa yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari kitab Yesayas. Semuanya ini adalah penggenapan nubuat dalam kitab Yesayas. Yesus menunjukkan bahwa Mesias datang membawa pemulihan dan anugerah terlebih dahulu, bukan sekedar pembalasan dan penghukuman sebagaimana yang diharapkan oleh Yohanes, dan penghakiman, tetapi masih diberi kesempatan begitu. Tapi justru Yesus itu membawa pemulihan. Justru Yesus itu membawa bahwasanya orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 4 dan ayat yang kelima itu. Dan juga dalam ayat yang ke-6, di situ bisa kita lihat lebih dalam tentang bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah kekecewaan. Ada istilah Yunani di situ yaitu skandalizomai. Skandalizomai itu yang bisa berarti tersandung atau bisa seperti membuat sebuah batang kayu di jalan dan batang kayu itu bisa membuat orang terhalang untuk lewat. Seperti itulah arti daripada skandalizomai itu. Bisa hilang kepercayaan terhadap Yesus. Orang bisa goyah imannya, itu adalah skandalizomai. Orang bisa kehilangan keyakinan, bisa dia kecewa yang berat dan menjauh dari Tuhan akibat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-6 itu tadi, berbahagialah orang yang tidak menjadi bimbang karena aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena aku. Kita dipanggil untuk menerima Yesus sebagai Mesias sejati. Meski bentuk atau cara kerjanya kadang tak sesuai harapan kita. Dengan percaya dan setia, walau tidak mengerti semuanya, kita akan menemukan sukacita lebih dalam begitu. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi kekecewaan dalam kehidupan kita, bagaimana kita di tengah-tengah kekecewaan itu memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menangkap dalam kekecewaan itu bahwasanya Tuhan hadir di situ. Jadi bukan
yang mengecewakan kita itu yang mau berubah, tetapi kita yang kecewa begitu melihat situasi dan kondisi. Jadi waktu itu Yohanes begitu kecewa karena berbeda yang dia beritakan tentang Yesus itu, dia sebagai perintis gitu. Tapi Yesus menyampaikan di tengah-tengah kekecewaannya itu, lihatlah bukti-buktinya. Orang buta melihat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Itu semuanya digenapi. Jadi kekecewaannya itu, kekecewaan Yohanes itu dia bawa kepada Yesus begitu. Demikian juga dengan kita. Saat kita menghadapi kekecewaan dalam kehidupan kita, bukan yang mengecewakan kita itu yang mau berubah, tetapi bagaimana kita bisa mengelola kekecewaan itu begitu. Mengelola kekecewaan itu, memandang kekecewaan itu bahwasanya di tengah-tengah kekecewaan itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saat kita menghadapi kekecewaan. Sikap dan mentalitas kita, karakter kita, bagaimana kita, apakah kita memiliki relasi dengan Tuhan saat kita menghadapi kekecewaan itu, ataukah kita melarikan diri, ataukah kita meninggalkan sebuah persekutuan saat kita kecewa begitu, atau membiarkan begitu saja. Jadi kekecewaan itu sangat dekat untuk menghantar kita untuk masuk ke dalam neraka. Yang kedua, saudara-saudari, saat kita kecewa dalam kehidupan ini, itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, berbahagialah orang yang tidak menjadi bimbang karena aku. Jadi kekecewaan itu bisa membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Kalau tetap kekecewaan itu yang bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif dan membawa kekecewaan itu, dan kita melarikan diri dari kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Yang ketiga, bahwasanya di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita menderita. Sebagaimana yang dialami oleh Yohanes Pembaptis pada malam hari ini. Dia dipenjarakan oleh karena memberitakan sebuah kebenaran. Dan di tengah-tengah pemberitaan kebenaran itu, dia akhirnya dipenjarakan dan menderita di penjara itu. Dan di tengah-tengah penjara itu dia kecewa dan dia datang bertanya kepada Yesus, apakah engkau adalah Mesias atau kami mau menunggu yang lain? Di sini saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya di tengah-tengah kekecewaan itu yang bisa membuat kita menderita, dan disitulah kita bisa menolak Yesus dalam kehidupan kita. Tapi sangat bagus Yohanes tadi, bahwasanya di tengah-tengah kekecewaan itu dia tetap datang kepada Yesus. Bisa kita lihat saudara-saudari dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat yang ke-10 itu, bahwasanya Yesus sangat mengapresiasi pelayanan daripada Yohanes Pembaptis itu. Ketika Yesus mengatakan, apakah Yohanes seperti bulu yang mudah terguncangkan oleh angin? Tidak. Yohanes adalah pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah pada tekanan politik atau sosial. Apakah Yohanes seorang yang mengejar kemewahan? Tidak, karena ia hidup sederhana di padang gurun. Sangat berbeda dengan mereka yang hidup dalam kemewahan seperti Herodes yang sampai juga menikahi istri saudaranya. Yohanes adalah seorang nabi sejati, bahkan lebih dari nabi, sebab adalah utusan yang telah dinubuatkan dalam kitab Maliaki, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dia adalah perintis bagi kedatangan Mesias dan menjadi puncak dari seluruh nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, sebagaimana yang kita katakan dalam minggu yang lalu, dalam masa intertestamental, yaitu masa 400 tahun, tidak ada lagi muncul nabi yang memberitakan firman Tuhan, dan tiba-tiba Yohanes hadir. Maka dialah menjadi puncak seluruh nabi dalam perjanjian lama.
Bisa kita lihat saudara-saudari dalam ayat yang ke-11 itu. Yesus memuji Yohanes sebagai manusia yang terhebat, pernah lahir dari perempuan. Yohanes menjadi perintis jalan bagi kedatangan Mesias, memberikan kesaksian tertinggi dari era para nabi perjanjian lama. Bahkan dikenal sebagai Elia yang akan datang. Ia juga contoh orang beriman yang rela menderita karena kesetiaan. Namun Yesus juga menyadarkan bahkan orang sebesar Yohanes pun bisa ragu, bisa kecewa, bisa bertanya. Keraguan tidak berarti tidak setia, saudara-saudara. Tuhan justru menghargai pertanyaan yang sungguh-sungguh dan membangun iman yang matang. Jadi saat kita kebingungan, saat kita sangat kecewa, kita bisa bertanya kepada Tuhan, saudara-saudari. Dalam ayat 11b dikatakan di situ Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menjadi bagian dari kerajaan Allah, sekalipun dianggap terkecil, punya status baru yang melebihi semua tokoh besar sebelumnya. Bukan soal kehebatan moral, tetapi hak istimewa karena hidup di masa pemenuhan janji Allah. Orang percaya kini dapat memahami karya Yesus yang menyeluruh, mulai dari penderitaannya hingga kebangkitannya, serta menikmati kehadiran kerajaan Allah lebih nyata. Status itu adalah anugerah, bukan hasil usaha. Kebesaran diukur dari sikap kita rendah hati. Sukacita lahir dari menerima posisi apa adanya. Dan kemudian justru muncul ketika kita mau melayani Tuhan. Itu saudara-saudari terjadi dalam Yohanes. Diapresiasi Tuhan Yesus. Revolusi nilai kerajaan Allah yang terkecil dalam kerajaan tetapi lebih besar. Itu adalah keberadaan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, bagaimana strategi kita setelah kita mendalami Matius 11 ini ayat 1 sampai 11 tadi? Bagaimana ini bisa menjadi langkah nyata kita bisa mempertahankan iman kita di tengah-tengah kekecewaan? Yang pertama bahwasannya selalulah kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus tadi menjawab kekecewaan daripada Yohanes Pembaptis itu. Dia kembalikan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Demikian juga dengan kita, bahwasannya dasar iman kita adalah janji-janji yang Tuhan sendiri wahyukan dalam kitab suci, bukan hanya harapan dan keinginan pribadi, tapi Yesus menunjukkan pentingnya mengacu pada nubuat Yesaya. Apa yang kamu dengar dan lihat. Penting menjadi bukti-bukti nyata, tidak hanya sekedar berteori. Mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh. Cara, waktu, dan prioritas Tuhan bisa sangat berbeda dari pemikiran kita. Terkadang Tuhan lebih mendahulukan keselamatan daripada penghakiman. Seperti firman-Nya dalam Yesaya 55 ayat 9. Jalan Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Tapi kita bisa berpikiran bahwasanya ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan, maunya penghakimanlah yang terjadi supaya berubah. Tetapi Tuhan bisa menuntun dia begitu. Pelan-pelan. Menerima Yesus sebagai Mesias yang sebenarnya bukan menurut versi kita. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut tadi. Yesus adalah pribadi yang rendah hati, datang melayani dan menyelamatkan. Yang kelak juga akan menjadi hakim, yaitu pada kedatangannya yang kedua kali. Itu saudara-saudari bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di tengah-tengah kekecewaan. Di tengah-tengah kekecewaan itu juga tetap kita bertahan di tengah komunitas iman kita. Jangan sampai lari dari komunitas akibat kekecewaan. Yohanes pun butuh didoakan dan didampingi para muridnya. Kita tidak perlu berjuang sendiri saat menghadapi kekecewaan ataupun keraguan. Gereja adalah tempat untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Kita pun saudara-saudari
untuk bisa bertumbuh bersama melalui Kingdom Pemilih Indonesia ini menjadi suatu komunitas yang bisa saling menguatkan. Memahami tentang konsep sudah dan belum. Saudara-saudari, sudah berarti Yesus Kristus itu sudah datang berinkarnasi menjadi manusia supaya kita tahu tentang menjalani kehidupan ini saat ini. Supaya kita yakin bahwasannya kerajaan Allah itu sudah hadir melalui karya Yesus. Tetapi kepenuhannya masih dinantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita hidup di antara kedatangan pertama dan kedua. Sehingga harus tetap menantikan dengan aktif, tidak bermalas-malasan menunggu. Itu. Mensyukuri hak istimewa yang sudah Tuhan berikan. Orang-orang zaman sekarang bahkan lebih beruntung dibanding Yohanes. Kenapa? Karena kita mengetahui kisah salib. Yohanes tidak. Kita mengetahui kisah kebangkitan. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, dan ketika kita terus setia bagi Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabuk. Oleh karena anggur, semuanya itu oleh karena kesetiaan kita. Dan hidup di tengah-tengah kerajaan Allah yang sudah dimulai dan juga akan datang nanti, Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, apa yang penting bisa kita hidupi dari kebenaran firman Tuhan ini? Seperti Yohanes, umat Allah kini juga menjalani penantian yang kadang terasa panjang dan melelahkan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seringkali harapan diuji oleh kenyataan yang sulit, dan kegelapan membuat keraguan muncul dalam kehidupan kita. Advent ini menegaskan bahwa sukacita bukan karena seluruh masalah sudah lenyap, melainkan karena Mesias sudah datang. Walau masih ada kekecewaan, ada kepastian janji Allah akan terpenuhi. Dalam biasanya perayaan Advent yang ketiga ini dirayakan dengan lilin merah muda untuk melambangkan harapan baru. Di tengah kegelapan ada terang. Di tengah kecewa masih ada sukacita. Di tengah penantian tetap ada janji Tuhan. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Saudara-saudara, melalui renungan ini kita mau diarahkan dalam menghadapi tantangan yang nyata seperti krisis, kesehatan, banjir bandang yang terjadi di tengah-tengah negeri kita ini yang sudah menelan korban 900 orang lebih, yaitu banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, saudara-saudari. Bagaimana kita bisa melihat itu bahwasannya di tengah-tengah situasi banjir bandang itu Tuhan hadir. Jadi bukan menjadi sesuatu kekecewaan yang sangat berat bagi kita. Penderitaan menimpa orang benar. Bukan, saudara-saudari, penderitaan itu menjauh dari orang benar begitu, tapi orang benar itu juga menghadapi penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu mampu melihat Allah hadir. Orang jahat bisa malah berjaya gitu. Dan seolah Allah diam saja untuk menghadapi itu semua. Maka kita perlu, saudara-saudari, jujur mengakui jika ada keraguan seperti Yohanes. Jika ada kekecewaan seperti Yohanes. Membawa semua pertanyaan kekecewaan itu kepada Yesus dan bukan melarikan diri darinya. Mendengarkan apa kata firman, saudara-saudari, untuk kita begitu. Belajar menerima cara Tuhan, meskipun sering tak sesuai ide kita. Memilih teguh dalam iman dan tidak tersandung meski kita kecewa gitu. Mensyukuri akan keistimewaan sebagai bagian dari umat Allah dalam zaman yang kita hadapi ini. Saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan refleksi yang sangat penting kita renungkan dalam Minggu Advent yang ketiga ini, mempertahankan iman
di tengah-tengah kekecewaan? Apakah ada harapan pribadi yang membuat saya dan saudara-saudari kecewa terhadap Tuhan? Bagaimanakah saya menikapi doa yang tak dijawab oleh Tuhan? Apakah kita kecewa? Bagaimanakah saya fokus pada karya Tuhan, bukan pada pengharapan sendiri? Sudahkah kita mensyukuri di tengah-tengah keistimewaan hidup kita pada zaman ini akan kasih dan anugerah Tuhan? Sangat penting kita renungkan juga dalam komunitas kita ini. Bagaimana kita membantu dan menguatkan orang yang mengalami kekecewaan iman. Mampukah kita menciptakan lingkungan yang aman untuk bertanya dan jujur soal kekecewaan, soal keraguan dalam kehidupan ini? Bagaimana caranya merayakan Apen sebagai sukacita di tengah penderitaan jemaat ini? Apakah gereja sudah menjadi komunitas yang benar-benar saling menopang dalam iman? Maka saudara-saudari, dalam perjalanan Apen yang ketiga ini, keraguan tidak membatalkan iman seseorang. Yohanes pun pernah ragu, tapi Yesus tetap menganggapnya besar dan menerima pertanyaan yang tulus. Iman justru semakin matang jika diuji. Pengharapan pribadi kita harus diselaraskan dengan wahyu dan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menyesuaikan diri dengan Allah, bukan sebaliknya. Kebahagiaan dan sukacita sejati bukan karena hidup tanpa rintangan, tetapi karena tetap percaya di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kebingungan. Itulah makna kata makarios, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kebesaran di mata Tuhan bukan diukur dari prestasi, bukan diukur oleh karena prestise di tengah-tengah masyarakat, tetapi dari kerendahan hati dan kemauan kita untuk selalu melayani Tuhan. Biarlah saudara-saudari dalam minggu Apen yang ketiga ini, bahwasannya Yesus datang sebagai juru selamat penuh belas kasihan, dan juga Yesus akan datang kembali sebagai hakim pada kedatangannya yang kedua. Bahwasannya dalam minggu Apen ini kita dipanggil untuk bersyukur atas karyanya yang sudah terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah hamba taburkan dalam persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu Apen yang ketiga, pada minggu yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan untuk mengokohkan iman kami, menyemangati para hamba Tuhan untuk bisa berdiri teguh dengan keyakinan segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin harus kami diperhadapkan dengan kekecewaan, dengan keraguan, kebimbangan, tetapi kami harus selalu datang bertanya kepada Tuhan, karena jalan Tuhan pastilah jalan yang terbaik. Rancangan dan kehendak Tuhan pastilah yang terbaik dalam kehidupan umat yang percaya. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Waduh, Pak Samad sudah angkat tangan nih.